Nah, tadi pagi itu aku baru aja upload video terkait review dari Astro Clutch Bag dari Cartiera ya. Dan sekarang nih aku mau review salah satu produk dari Cartiera juga yang namanya Dapper Backpack. Bagi yang belum tahu Cartiera, mereka adalah lokal brand dari Indonesia yang saat ini fokus pada penjualan tas, dompet, sandal, dan berbagai macam aksesoris yang lain. Disclaimer dulu ya, video ini adalah murni dari opiniku sendiri, jadi aku nggak dibayar speser pun oleh Cartiera. Nah, dari sekian banyak backpack yang udah pernah aku cobain, mungkin ini salah satu backpack yang paling unik ya, karena dia udah menggunakan premium waterproof sama seperti Astro Clutch Bag-nya tadi ya. Kalau dibawa hujan-hujan tuh udah pasti aman. Nah, aku sendiri punya total 4 backpack termasuk Cartiera Dapper Backpack ini. Dan mungkin kedepannya aku juga akan buat video review terkait koleksi dari backpackku yang lainnya. Tapi kali ini kita akan review Dapper Backpack ini dulu. Secara desain, tas ini cukup minimalis, gak banyak ornamen-ornamen atau tulisan gitu. Tapi di bagian depan sini kita akan menemukan sedikit brandingan dari Cartiera. Kemudian di bagian belakang di sini ada label logo C gitu, dan ini sama sekali nggak mengganggu looks dari backpack ini ya. Nah, tas ini punya kompartemen utama di bagian sini tentunya. Kemudian ada satu lagi kompartemen di bagian depan sini. Dan pada sisi kanan dan kirinya ini terdapat tempat untuk menaruh tumbler. Yang sayangnya size-nya ini tidak terlalu besar ya. Jadi kita nggak bisa masukin tumbler yang ukurannya besar. Kemudian di bagian atas ini ada top handle. Jadi kita bisa gantung tasnya kalau tasnya lagi nggak dipakai. Nah, kemudian di bagian strap bahunya ini terdapat foam yang cukup tebal ya. Jadi secara kenyamanan ini udah pasti nyaman. Kemudian di bagian atas ini ada space. Jadi aku punya pengalaman kalau tas yang nggak ada space antara strap satu dengan yang lainnya ini akan cepet banget sobek kalau dipakai terus-menerus. Tapi Cartiera ini didesain udah cukup bagus ya. Nah, mungkin kekurangan dari tas ini di bagian bawahnya ini tidak ada hardware-nya. Jadi akan sedikit riskan ya jika kita taruh barang-barang yang agak berat. Tapi di dalam sleeve laptopnya ini terdapat jahitan yang tidak terlalu ke bawah. Jadi harusnya sih laptop yang dimasukkan di tas ini tidak akan kepentok ketika ditaruh di bawah atau ditaruh di kursi misalnya. Nah, kemudian di bagian resletingnya di sini ada zipper puller dan ini tuh enak kalau dibuka tutup ya. Kemudian di bagian dalamnya ini ada water guard-nya. Jadi air akan susah masuk ke dalam tas ini. Apalagi dia itu di pinggirannya ada kayak toppingnya ini yang membuat tas ini akan lebih susah kemasukan air dari atas ya. Dan secara overall untuk desain dan materialnya ini udah oke banget ya. Mengingat harga dari tas ini cukup affordable. Dan stay tune terus di video ini karena aku nanti akan kasih tahu berapa harga dari tas ini di akhir video ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian kompartemennya. Untuk kompartemen yang di depan ini plong ya, nggak ada sekat-sekatnya. Dan ini masih ada lapisan jadi akan lebih aman kalau misalnya di bagian luarnya ini sobek. At least bagian dalamnya masih cukup aman. Kita bisa naruh barang kayak handphone, kabel charger, dan sebagainya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kemudian di bagian kompartemen utamanya, kita akan menemukan sub-sub kompartemen lagi. Tas ini punya laptop sleeve yang busanya ini cukup tebal dan bisa menampung laptop dengan size up to 14 inch. Tapi ini relatif ya. Kalau misalkan laptop 16 inch tapi punya bodi yang slim mungkin juga bisa muat di tas ini. Nah, yang paling penting di bagian bawah dari laptop sleeve-nya ini jahitannya nggak terlalu ke bawah ya. Jadi benefitnya kalau kita masukkan laptop, maka laptop akan masih menggantung nggak langsung bersentuhan dengan permukaan di mana kita taruh tasnya. Kemudian di depan laptop sleeve ada sub kompartemen lagi di sini dan kita bisa taruh benda atau barang yang cukup panjang. Lalu di depannya ada 4 sekat lagi dan kita bisa taruh charger, pensil, ballpoint, dan card holder misalnya. Tapi yang sebelah sini sih aku bisa taruh lampu LED dan ini pas banget ya. Untuk bagian tengah dari kompartemen utamanya, kita bisa taruh jaket atau baju-baju gitu. Aku saranin sih kalian nggak taruh benda-benda yang sudutnya terlalu tajam ya, kayak penggaris besi, takutnya nanti tasnya akan robek. Sama dengan kompartemen di bagian depan, untuk bagian utama dari kompartemennya ini masih dilapisi oleh lapisan lagi ya. Dan tentunya ini akan membuat tas ini akan lebih aman.
Nah, yang terakhir di bagian paling depan ada mesh compartment yang ini cukup luas, jadi kita bisa isi dengan benda-benda yang lebih flat kayak pasport, boarding pass, dan lain-lain. Nah, itu dia bagian dalam dari Dapper Backpack ini ya. Menurutku ini udah cukup lengkap ya, walaupun secara looks ini terlihat minimalis, tapi untuk kompartemennya ini banyak banget. Jadi kita bisa lebih leluasa dalam mengorganize barang-barang yang akan kita masukkan ke dalam backpack ini. Dan backpack ini bisa banget untuk segala macam skenario penggunaan. Mau dipakai untuk kerja, sekolah, atau main, ini oke banget. Nah, harga dari tas ini tuh gokil banget ya, karena nggak nyampe 200.000, cuman 189.000 aja. Dan misalkan ada promo dari e-commerce, biasanya jadi lebih murah ya. Dengan harga segitu, kalian akan mendapatkan tas yang premium ini dan banyak benefit-benefit lain seperti yang udah aku sebutin tadi ya. Untuk link pembelian dari Dapper Backpack ini nanti akan aku cantumin di deskripsi di bawah ya. Nah, kesimpulannya, Dapper Backpack ini cocok banget untuk digunakan di berbagai skenario. Mau dipakai untuk acara formal oke, dan dipakai untuk santai juga oke. Selain itu, tas ini value for money banget. Materialnya pakai premium waterproof, jadi aman banget kalau kita sedang kehujanan. Dan yang pasti tas ini punya laptop sleeve up to 14 inch, dan banyak banget kompartemen yang bisa kita manfaatin untuk membawa berbagai macam barang. Dengan harga yang affordable tadi, kalian nggak akan rugi kalau beli tas ini ya. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Aditya Pratama pamit and stay awesome.